Satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Udah kasihan, sedih. Apa itu teriak-teriak? Oh ya, dihalangi ya. Oke. Oke. Udah. Oke, terima kasih ya. Oke, tapi faktanya tidak bisa dieksekusi gimana? Ya itu makanya contohnya 300 triliun kerugian ya diamini. Iya betul. Terus yang dilaporkan kepada tersangka hanya sebesar dinikmati. Terus 300 triliun siapa yang ganti? Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membicarakan terkait dengan kasus timah. Ya, kasus korupsi timah. Kalau nggak salah PT-nya namanya RBT ya. Iya bang. Dan terjadinya di area wilayah IUP-nya PT Timah. Ya. Dan untuk membahas hal itu kita berbincang dengan Yudi Purnomo Harap. Yud. Siap bang. Sehat Yud. Harus selalu sehat bang bagi negeri ini. Wah luar biasa. Ini putusannya kemarin kan tuntutannya kalau nggak salah ya. Tuntutannya kan terkait dengan kerugian negara 300 sekian lah triliun ya. Itu duit semua banget. Bang. Waduh dahsyat. Dan orang banyak mempersoalkan itu gitu ya. Orang kemudian mengatakan dari mana hitungan 300? Nah, menarik nih karena saya juga beberapa kali membahas di podcast ini ya terkait dengan social cost. Ya. Karena kalau kerugian itu hanya dihitung kerugian langsung direct cost. Itu nanti orang akan berani berbuat gambling ya. Lebih bagus korupsi, ketahuan dipulangkan sebesar korupsinya, nggak ketahuan dia bisa menikmati hasil korupsinya. Ya. Faktanya memang social cost ini kan yang saya pahami nih, ini kan terkait dengan direct kerugian yang langsung. Kerugian langsung. Terus yang kedua kerugian keekonomian, biasanya kalau ada kerugian keekonomian yang nggak bisa dimanfaatkan. Terus damage, terus biaya rehabilitasi. Jadi ada 4 faktor biasanya. Dan itu menjadi penghitung. Kalau terkait dengan korupsi di sektor sumber daya alam, itu biasanya akan dikaitkan dengan kerusakan lingkungan yang timbul. Ya. Karena dulu-dulu kalau saya perhatikan ya, praktek korupsi itu lebih banyak hanya dihukumi dengan direct cost. Ya. Kerugian langsung yang ditimbulkan. Biaya langsung dari kerugiannya itu ya, dari perbuatan korupsinya itu ya. Kalau seperti itu, maka kerusakan lingkungannya siapa yang nanggung? Negara dong. Bukan cuma negara, masyarakat terdampak juga sekitar situ. Ini kan akhirnya yang seperti saya beberapa ahli katakan dan saya sering mengatakan juga di podcast ini, sepertinya negara dan para masyarakat sekitar paling tidak itu mensubsidi koruptor gitu. Ya. Kan dampaknya nggak dibebankan. Betul. Nah, ketika pola seperti ini sebetulnya bagus, cuman memang perlu masif ya. Tapi yang perlu menjadi persoalan, yang perlu harus dijelaskan adalah ini seperti apa gitu. Nah, Yudi gimana melihat dari tuntutannya dulu nih? Kita belum bicara putusan. Tuntutannya dulu yang terkait dengan ancaman pidana badan dan kemudian kerugian negaranya. Gimana Yud? Ya, tentu ini merupakan apa bang ya? Kado di akhir dan di awal tahun gitu ya. Tiba-tiba ada putusan yang ada positifnya. Itu tuntutannya dulu, tuntutan yang 300 triliun. Kalau putusannya kan kemudian diamini berapa tuh saya lupa. Semuanya diamini. Oh, diamini semuanya. Diamini, makanya ini saya menarik nih. Kita ini coba benar-benar harus di ini kan. Ya. Ada kemarahan rakyat dan jadi kemarahan saya juga gitu ya. Bayangkan bang, bagaimana hukumannya hanya 6,5 tahun. Berbicara kerugian negara diamini 300 triliun. Ya.
kemudian uang yang dia nikmati dan kemudian dijadikan uang dia harus mengganti 121 triliun. Tetapi 121 miliar. Tetapi yang menarik ya hukumannya hanya 6,5 tahun dan kalau nggak bayar 210 hanya 2 tahun. Oh 210 triliun kalau nggak bayar 210 miliar. 210 karena miliar. yang diterima uang pengganti, Bang. Bang. Uang pengganti. Oke, Ya. oke. Jadi ini saya menarik kalau hitung-hitungan masyarakat terkejut juga. Bahkan ada sampai saya lihat tuh viral dibanding-bandingkan gitu kan. Dibandingkan dengan maling ayam. Kalau maling ayam misalnya 4 bulan gitu kan. Kalau misalnya disarain misalnya 100 ribu ayamnya dengan 300 triliun itu bisa berapa ribu tahun di penjara kan gitu. Kalau saya gini, saya potong sedikit. Maksudnya? Kalau saya agak sedikit berbeda nih pandangan soal hukuman tadi. Karena begini, kalau dalam konsep social cost, hukuman kerugian yang kemudian dibebankan sebagai hukuman dalam uang pengganti ataupun denda itu adalah bagian dari penghukuman. Betul Bang. Contohnya begini, bisa jadi dalam konteks kerugian langsungnya dia hanya menikmati, contohnya anggap aja nih 1 triliun. Ya. Tapi kalau dilihat dari dampaknya, dampak kerusakannya, biaya rehabilitasinya, jangan-jangan dia disuruh bayarnya 300 triliun. Nah kalau melihat pola begini, ini penentuan kerugian ini bagian dari penghukuman. Hukuman pertama, hukuman keperdataan yang dalam konteks ini dibebankan dalam proses pemidanaan. Dan yang kedua adalah hukuman badan. Ya. Maaf, jadi salah kata. Jadi ketika melihat dalam hukuman badan tadi, penjara tadi, itu tentunya melihat dari bagaimana kejahatan, jahat dalam perbuatannya gitu. Ya. Jadi kalau melihat dalam pola itu, penentuan besaran kerugian keuangan negara ini menjadi bagian dari penghukumannya dia gitu. Betul Bang, makanya kan kenapa hakim mengamini jaksa terkait dengan 121M ganti. Kemudian juga terkait dengan kerugian negara. Namun kemudian untuk hukuman ya kan enggak mengamini. Kan jaksa menuntut 12 tahun. Ini kan di bawah 2/3-nya Bang gitu kan. Hanya 6,5. Ini kan yang menarik. Itu jaksa biasanya wajib banding itu. Ya wajib banding Bang. Jaksa pun juga sudah banding. Ini menurut saya sangat menarik ya. Satu sisi kan memang banyak pro kontra ya terkait dengan 300 triliun itu gitu ya. Artinya ada ahli mengatakan A, ahli mengatakan B. Oke, tapi kan hakim udah memutuskan. Oke, setuju. Dan akhirnya sama seperti yang Abang katakan. Semua yang Abang sampaikan mulai dari proses kerugian negara secara real sampai rehabilitasi masuk semua. Itu oke, itu positif. 121 miliar juga positif. Cuma kan sekarang permasalahannya hukumannya itu Bang. Karena ingat loh Bang, yang dinikmati oleh dia 121M. Jaksa pun saya sepakat dengan Abang ketika dia menuntut 12 tahun. Kenapa gak seumur hidup gak sepakat? Tentu dia juga udah menghitung. Ya kan bahwa memang hukum badannya 12 dan kemudian hakim kan memutuskan 2 hal di situ Bang. Pertama yang berlaku sopan, rame kan, korupsi atau sopan gitu kan. Kemudian rame juga tuh Bang. Kemudian yang kedua jadi pertimbangan, masih sopan dan kemudian masih ada tanggungan keluarga dan bukan pelaku utama. Ini sebenarnya sangat menarik ya Bang. Memang pelaku utama itu banyak kriteria, tetapi harus kembali lagi ke pasal Undang-Undang Tipikor Bang. Membantu pun dihukumnya korupsi Bang. Nggak ada yang namanya sepertiga, ya kan? Jadi hukum sama seperti pelaku. Hukum sama, hukum pelaku. Tapi ya sudah, ini kan. Tapi saya berharap Bang, itu sebenarnya kan bukan kejadian yang pertama. Bahwa pertimbangan berlaku sopan, membuat hukumnya kok jadi ringan, ada tanggungan keluarga. Kan maksud saya itu kan bukan material. Maksudnya jangan signifikan lah. Ya kan, kalau punya tanggungan keluarga ya dari 12 tahun jadi 11 tahun 9 bulan ya kan. Ya kan, tapi kan ini kayak gitu kan emang enggak ada ukurannya ya. Memang hakim independen. Ya kan, makanya saya melihat bahwa kita juga harus mengkritik keras hakimnya. Satu sisi memuji, berani loh Bang, 300 triliun tuh berani. Sebelumnya kan kalah terus loh. Tapi kalahnya biasanya kan di MA gitu. Kalau di PN-nya biasanya diterima. Nah kita harapkan ini oke gitu ya. Artinya ketika ini oke, sampai sana pun ada terobosan baru lah. Ya kan, walaupun ada yang menggugat pasal 2, pasal 3 gitu ya. Tapi setidaknya bagi saya ya walaupun 300 triliun ini istilahnya di kita belum bisa untuk aset recovery-nya karena memang di pasal 18-nya ya masih uang pengganti itu kan misalkan apa yang diterima atau diperoleh dari kejahatannya. Betul, jadi makanya kenapa HV Muiz itu kan 121M. Kan menurut saya itu sangat banyak juga loh Bang.
Nggak kaleng-kaleng harus 21 M. Ya. Seperti itu. Kalau Bang. pasal 18 tadi kemudian dilihat sebagai suatu hal yang letterlock dalam perbuatannya ya, saja. akhirnya itu aja. Maka dampak kerusakan lingkungan, kerugiannya siapa yang tanggung? Nah itu Bang maksud Kenapa? saya Bang. Karena dampak kerusakan lingkungan itu nggak ada yang menikmati. Contoh beginilah. Kocok. Seandainya kita pakai analogi yang paling sederhana, yang sering saya katakan, ada pencurian spion mobil. Ketika diambil dengan cara dipatahkan, dijual harganya cuma 100.000 atau 200.000 lah. Terus kemudian ketika dia ditangkap, ditanya mana spionnya, sudah dijual ke loakan dan dibeli orang lewat, nggak tahu lagi siapa. Ini uangnya 100.000. Betul. Apakah hanya sebesar yang dinikmati itu yang dikembalikan? Harusnya tidak gitu. Betul. Karena semua dampak kerugiannya itu yang harus bayar. Berarti apa? Spion yang bisa dipakai seperti sedia kala. Harusnya kan begitu. Sama seperti kerusakan lingkungan. Maka dampak segala kerusakan lingkungannya harus dibebankan. Kalau pasal 18 hanya sebesar yang dinikmati, maka kerusakan lingkungan siapa yang menikmati? Sepakat, Gak ada. Betul, misalnya ada kerugian negara, kita pengadaan barang dan jasa. Ya. Ya, kerugian negaranya 30 M. Dia cuma terima 2 juta. Ya kan? Masa cuma 2 juta, ya kan? Loh, itu yang 30 M-nya gimana? Ya kan ya. Jadi kembali lagi Bang bahwa ya memang ketika kita bicara tentang korupsi, ya banyak hal ya yang menurut saya menjadi PR. Tapi kemudian karena pelemahan-pelemahan jadi seperti ini gitu. Ya. Contoh lagi nih Yud, seandainya nih ada bangun jembatan, ya kan, nilainya 10 miliar lah. Gitu. Ternyata variabel besinya dikurangi. Variabel yang dikurangi itu nilainya cuma 500 juta. Tapi gara-gara itu jembatannya jadi retak gitu. Atau menjadi umur konstruksinya jadi pendek. Lebih pendek. Kan biasa lalu ada tuh, apakah hanya sebesar yang dinikmati 500 juta dikembalikan? Kan tidak. Harusnya suruh ganti semua. Betul. Karena apa? Dampak kejahatannya dia itu menimbulkan kerugian sebesar itu. Betul. Harusnya kan begitu cara berpikirnya. Nah, itu yang menurut saya harus ada lagi hakim progresif berikutnya Bang. Ini kan udah progresif. Ya walaupun memang kadang-kadang kan kita nggak bisa ideal juga. Progresif kerugian negara, progresif penggantian kerugian negara, kemudian progresif dalam menghukum yang lama gitu kan. Karena emang susah nyari ideal. Ini kan udah ideal. Kita sepakat nih, wah bagus nih 300 triliun. Semua dimasukkan komponen-komponennya kan. Kemudian yang kedua, uang penggantinya semua ini, ya kan? Tapi kalau dimasukkan semua dan tapi faktanya tidak bisa dieksekusi gimana? Ya itu makanya. Contohnya 300 triliun kerugian ya diamini. Iya betul. Terus yang diberikan kepada tersangka hanya sebesar dinikmati. Terus 300 triliun siapa yang ganti? Itu jadi hanya macan kertas. Iya. Ya kan? Nah, kerugian di atas kertas yang nggak bisa dieksekusi. Apalagi kasus ini Bang. Ini kan banyak tersangka loh Bang. Wah, kemarin kan kalau nggak salah saya baca ditetapin lagi gitu ya. Iya. Artinya tentu kita berharap sampai tuntas ya, sampai ke atas, ya kan, ke samping, bahkan ke bawah kalau memang menikmati, kalau memang ini dan sebagainya gitu ya. Ini kan sangat kita lihat misalnya timahnya kan udah berapa periode salah satu direksinya gitu kan, kemudian dari kepala dinas di provinsi ini juga banyak yang kena juga. Wah, saya pikir bisa jadi kasus korupsi yang paling banyak ini. Dan seringkali gini Yudi. Jadi perdebatan. Kenapa? Karena penentuan kerugian 300 triliun ini selain dari kerugian lingkungan, ada kerusakan ekologi dan segala macam itu bagian dari lingkungan ya. Ada kerugian lain yang kemudian itu dihitung sebagai kerugian langsung, kerugian material gitu. Betul. Dan kemudian dipermasalahkan kenapa nilainya sampai 26 triliun. Yang menarik adalah apabila kita menggunakan penghitungan akuntansi ya. Wah, nggak dapat Bang. Penghitungan akuntansi, faktanya ada timah yang diantar nih ke PT Timah oleh pelaku, atau paling nggak kelompok pelaku nih, nggak tahu siapa diantar, dan untuk mengantar itu ada kos nih, dan kemudian dia dapat pembayaran, ya kan, maka yang dihitung kerugian ini bagaimana? Ini kan yang menjadi persoalan sekarang ini, dan kemudian apakah yang dihitung adalah selisih dari atau keuntungan yang dinikmati oleh pelaku kejahatan, atau ketika mengambil ilegal ini nggak dihitung, maka semua hal yang dia terima sebagai pembayaran itu dihitung sebagai hal yang harus di-store kepada negara, diambil kepada negara. Ini yang menarik sebenarnya, dan pola pikir ini yang mesti didiskusikan ya. Kalau abang kayak apa Bang? Kalau saya berpandangan begini, seandainya itu dianggap sebagai selisih saja, maka harus sama dong.
pelaku illegal logging, pelaku illegal mining lainnya, masa nyewa kosnya nyewa alat Beko. beko, nyewa itu diperhitungkan semua sebagai pengurang. Nanti itu menjadi persoalan. Kalau saya begini, dalam konteks berbuat kejahatan, apapun maka semua effort yang dia lakukan itu tidak dihitung sebagai nilai. betul. Dan semua keuntungan yang dia peroleh atau semua hal yang dia terima, bukan keuntungan, semua hal yang dia terima dianggap sebagai hasil kejahatan atau dianggap sebagai nilai kerugian Betul. yang harus dirampas untuk negara. Itu dalam konteks itu. Karena begini, jangan sampai juga ada perampokan. Ya bang. Perampokan rumah begitu. Ya bang. Dia merampok rumah ini ngambil uang mungkin 1 miliar lah gitu. Ketika dia ditangkap kemudian, nggak boleh. Kenapa? 1 miliar nggak boleh kembali semua. Kenapa? Waktu merampok saya itu nyewa mobil. Ya kan? Betul. Saya beli alat. Betul. Buat dongkel pintu gitu umpama kan. Saya sewa teman-teman untuk saya bayar, kosnya ada sekian. Jadi itu harus jadi pengurang. Saya kira jadi salah ya. Tapi itu adalah pola pikir ya, tentunya masih didiskusikan. Kalau Yudi gimana pandangannya? Ya kalau dari saya balikin bang, Yudi lagi nih sekarang. Iya kembali lagi bang, bahwa ya kerugian keuangan negara itu kan adalah pemenuhan unsur dalam pasal 2, pasal 3 termasuk perekonomian negara ya. Ini kan tentu masih banyak yang debatable. Ya bahkan ada yang mengatakan bahwa bisa jadi itu jadi alat untuk bargaining, jadi alat untuk kriminalisasi, ya apalagi kalau ternyata tidak ditemukan adanya kickback, kickback, ya kan, adanya kickback, adanya suap, gitu kan, yang harusnya menjadi mens rea, ya kan, yang kemudian akhirnya padahal ada namanya BGR gitu ya bang, namanya itu BJR gitu ya, iya. Kebijakan itu nggak boleh dikriminalisasi, bahwa kebijakan itu begini-begini dan sebagainya. Jadi apalagi misalnya kalau memang nggak ada nggak ada kickback sesuai dengan aturan, semua setuju, tapi kan nggak semudah itu. Korupsi itu kan di balik layar, ya kan loh. Memang kalau misalnya korupsi adalah kejahatan yang biasa, bodoh banget kalau dia nggak mematuhi SOP. Ya kan, kalau misalnya korupsi bukan kejahatan dilakukan oleh orang pinter, kasar betul mainnya. Ya kan. Saya pernah punya pengalaman misalnya bang, semua dilakukan kok. Ayo kita bikin, adakah ininya feasibility studies ya ada. Tapi cara membuatnya yang baru tahu cara membuatnya berantakan ketika ada penyidikan. Kalau enggak kan ada kok nih, lengkap nih kami. Kan kemudian apakah ikuti SOP? Ada SOP-nya. Begitu disidik SOP-nya diganti. Ya hanya untuk satu alat, berikutnya ya kan diubah lagi kembali ke awal, ya kan, tapi kan itu baru bisa dapat kalau penyidikan. Kamu bikin tanggal berapa gitu kan, apalagi nggak ada kickback ya emang kickback orang-orang saya dapat segini kan enggak, itu harus penelusuran, ada transaksi di PPATK lah, ada informasi juga. Tapi gini yang Yudi bilang tadi itulah sebetulnya kickback, mens rea. Karena dalam pengalaman saya ketika diskusi dengan rekan-rekan penegak hukum lah, penyidik ataupun penuntut, ada saja orang yang kemudian ingin menyederhanakan persoalan gitu. Nah, dia memandang mens rea itu hanya adalah kickback. Padahal tidak bisa begitu. Contoh tadi yang Yudi katakan, dia mengubah SOP untuk membuat seolah-olah memuluskan perbuatan seolah-olah tidak melanggar aturan. Itu mens rea. Nah, cocok. Itu mens rea. Contoh lagi. Dia membuat FS yang disesuaikan aja, agar seolah-olah FS-nya itu memenuhi syarat untuk tindakan yang dilakukan. Itu mens rea. Nah itu bang. Jadi kickback itu mestinya dilihatnya tidak semata-mata hanya karena kickback. Kickback itu dilihat sebagai bagian atau indikator mens rea. Tapi itu mestinya diskusinya panjang ya, dan mestinya itu orang pidana yang membahas itu ya. Ya memang bang, ya tentu kan pendapat kan beda-beda kan? Dan itu sebenarnya kan ini dari awal dulu KPK berdiri perdebatannya ini gimana. Cuma kan akhirnya kan keputusan tetap di pengadilan dan juga keberanian. Kalau misalnya KPK istilahnya nggak berani ya istilahnya apa ya, kan ya kita kan pun kalaupun niata yang diamini ada yang A dan B C ya sudah, karena kan emang hakim juga beda-beda bang. Ya kan, karena ada putusan bahwa semua semua diamini dari tuntutan, tapi itu bukan kasus korupsi misalnya, bukan pidana kan, onslah gitu kan, ya kan. Jadi dan gini kalau menarik bang. Kalau saya melihatnya begini ya, karena kan orang sering mengatakan begini,
pasal 2, pasal 3 itu rentan dipakai untuk sebagai upaya kriminalisasi. Betul. Saya sepakat. Betul Bang. Betul. Dalam bicara itu saja saya sepakat. Karena apa? Kadangkala kalau hanya bicara delik delik formilnya. Delik formilnya Ya. ada setiap orang melawan hukum, memperkaya Iya, betul. diri orang lain, Selesai memperkuat dia. negara. Itu kemudian banyak transaksi bisnis itu yang bisa dikenakan pasal itu. Betul Bang. Kalau kemudian negara rugi. Iya. Ya. Padahal negara rugi itu bisa jadi dalam konteks tertentu negara boleh rugi. Contohnya subsidi kan rugi. Iya. Atau kebijakan untuk menstabilkan harga kan negara pasti rugi. Betul. Atau bisnis. Ya, dalam konteks bisnis rugi tentunya harus dipandang dengan banyak perspektif ya. Tapi bicara terkait dengan tadi, mens rea seringkali orang atau penegak hukum terutama di daerah-daerah ya, walaupun di daerah banyak juga yang bagus, tapi ada beberapa kejadian itu kemudian digunakan dengan cara yang sederhana sekali, dengan cara yang seolah-olah ya ketika semua unsur terpenuhi ya udah mens rea dianggap ada gitu. Nah ini menurut saya salah gitu. Iya Bang, betul. Tapi menganggap bahwa mens rea itu semata-mata harus kickback itu juga menurut saya nggak tepat gitu. Iya. Nah, jadi memang pasal 2 pasal 3 itu secara peluang untuk bisa dipakai untuk kriminalisasi benar. Betul. Tapi kalau kemudian mau serta-merta mau dihilangkan, menurut saya juga nggak pas karena praktek korupsi banyak. Betul Bang. Dan kemudian bisa menjadi jalan untuk menutup upaya penegakan hukum menjangkau pelaku-pelaku korupsi besar yang sudah terlanjur berbuat. Nah, ini yang harus hati-hati di sana. Ya, jadi kalau misalnya pun ada yang aparat yang melakukan kriminalisasi kan bisa dilakukan perlawanan. Tapi kalau rumahnya yang dibakar, gimana? Ya. Saya nggak membayangkan Bang. Misalnya ya kita bicara andai kata gitu kan. Pasal 2 pasal 3 kemudian hilang, ya kan? Kasus KPK nggak melakukan OTT. Karena kan suap itu kan paling besar adalah OTT. Bahkan yang non OTT pun sebenarnya adalah OTT. Tapi lakukan penyelidikan terbuka. Jadi ini enggak, itu enggak. Jadi ditangani. Ya enggak ditanganin gitu kan. Jadi ya tapi saya pikir ya memang hak orang lah untuk membuat dan sebagainya. Tapi memang ini sangat menarik Bang ya bahwa terkait dengan pasal 2 pasal 3 ya tentu seperti yang kamu bilang bahwa ini juga bisa digunakan. Bagi saya semua pasal bisa digunakan Bang. Ya kan bukan hanya pasal 2 pasal 3 gitu kan. Kalau orang mau kriminalisasi kan bisa aja. Ada aja ya. Ada aja Bang. Yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Nah, kembali lagi kepada tadi pasal 2 pasal 3 ya di dalam kasus korupsi timah ini setidaknya ini tentu menjadi hal yang positif Bang ya. Yang bagi saya dengan adanya vonis hakim yang 300 triliun itu tidaknya kita mendapat gambaran bagaimana selama bertahun-tahun ya tambang timah yang ingat loh Bang, sebenarnya kan mereka menambang timah di tambangnya punya PT Timah gitu kan yang kemudian digunakan oleh mereka. Ya kan ini kan menarik ya kan. Kok dan bisa mungkin dia main mata sama beberapa oknum ya. Tapi kan maksud saya Bang, kalau kita bicara mengenai tambang timah Bang, itu kan kelihatan Bang truk-truk jalan, teriakannya jalan gitu kan, kayak orang ini gitu kan, gimana mereka gitu kan, kok bisa sampai bertahun-tahun aman, nyaman gitu kan? Artinya sangat jelas kelihatan. Jelas lah gitu, Bang, ini kan bukan area tersembunyi. Iya, tersembunyi. Bukan ngambil malam-malam gitu kan. Alat beratnya ada gitu kan, gitu. Kembali lagi bahwa memang permasalahan korupsi timah ini tentu harus kita maknai bahwa harus tuntas. Kalau tidak Bang, ya ini akan selalu berulang gitu kan. Dan kita berharap para terdakwa yang sudah divonis di pengadilan tindak pidana korupsi itu mau untuk kemudian mereka menjadi whistleblower kah, kemudian mereka membuka yang lebih besar. Karena saya takutkan ini mereka menutup Bang. Kalau kita lihat kan di sini nggak ada yang kena itu, nggak ada yang kita sebut sebagai beneficiary ownernya, ya kan? Yang ataupun pekerja lah. Iya pekerja lah mereka kan, makanya putusan seperti itu. Putusan terhadap Harvey Muiz maupun atau lagi yang perempuan itu saya lupa namanya siapa, kan sama. Iya kan, mereka hanya bukan sebagai think tank, intellectual dader. Seperti itu Bang. Jadi kalau gini di beberapa diskusi itu dikatakan begini, ini mestinya bukan tindak pidana korupsi. Ya itu ini juga, mestinya Bang. Tidak pidana itu gimana, Bang? Pertambangan gitu kan. Atau tidak pidana lingkungan. Walaupun udah diamini hakim. Nah, itu korupsi gitu kan. Ya, tapi gini.
Saya ingat kasus Pelelawan. Oh, itu Pelelawan Riau. apa nangannya? Saya bukannya nangani, Oke. tapi waktu itu saya ikut diskusi dengan teman-teman ya, di KPK. Kasus Pelelawan itu kurang lebih ada praktek illegal logging yang dilakukan oleh pihak swasta, Ya. tapi bersama-sama dengan pihak pemerintah. Nah loh. Jadi mereka memanipulasi perizinan, yang dengan perizinan yang dimanipulasi itu kemudian terjadilah pengambilan atau perambahan hutan lah gitu kurang lebih. Kalau pihak swasta saja yang berbuat, maka penegakan hukumnya pakai undang-undang kehutanan. Tapi ketika dia bersama-sama dengan aparatur, dengan pemerintah lah yang memberikan izin, yang mengawasi dan segala macam, maka undang-undang kehutanan nggak bisa menjangkau ke sini. Undang-undang kehutanan hanya menjangkau kepada pihak yang berbuat saja. Jadi sudah benar ketika kemudian KPK menerapkan pasal tidak pidana korupsi dalam kasus Pelelawan dan kemudian ingkrah sampai hari ini. Betul Bang. Nah kasus ini kemudian waktu itu membuat kehebohan. Ya. Wah KPK ngawur katanya. Kenapa? Karena menangani perkara illegal logging dengan kasus tidak pidana korupsi. Betul. Menurut saya salah yang ngomong itu. Iya. Nah hal ini saya berpandangan yang kurang lebih hampir sama. Betul. Bahwa ketika dijangkau dengan undang-undang pertambangan, iya ketika pihak swasta murni sendiri yang berbuat, maka undang-undang pertambangan. Tapi ingat loh, ketika ada illegal mining, harusnya ya ini nggak mungkin terjadi. Kenapa? Karena ada pengawas, ada penegak hukum, ada lembaga penerbit izin yang mereka juga punya tim pengawas. Ini semua bertugas untuk mengawasi agar tidak terjadi praktek illegal mining contohnya, pertambangan ilegal. Maka penegakan hukumnya pakai undang-undang pertambangan. Ya. Tapi ketika pihak pemerintahnya ini ataupun dalam hal ini mungkin BUMN-nya diantaranya yang mendapatkan izin, mungkin ya saya nggak tahu kasus yang detailnya seperti ini. Ini ternyata bersama-sama, menurut sudah tepat tidak pidana korupsi. Ya. Begitu juga dengan apabila ditangani perkara tidak pidana korupsinya, apakah terus berarti perkara kerusakan lingkungannya dituntut dengan perkara lingkungan? Ya. Menurut saya jadi nebis atau jadi nggak tepat gitu. Nah ini kemudian ketika perkaranya dilihat sebagai tidak pidana korupsi dan kerugian atau dampak lingkungan diperhitungkan sebagai social cost yang seringkali saya kalau melihat di perkara di kejaksaan ya itu digunakan sebagai kerugian perekonomian, menurut saya sudah tepat. Oke. Menurut saya sudah tepat. Yap. Jadi gimana pandangannya? Ya saya sama dengan Abang. Ya memang intinya Bang kan undang-undang tindak pidana korupsi kan spesialis lah. Ya artinya kenapa digunakan undang-undang tipikor karena bisa untuk meraih atau mencakup semua. Karena dari sisi unsurnya kan juga setiap orang, ya kan, jadi nggak delik yang personal itu Bang, yang harus ada posisi jabatan dan sebagainya. Ini kan udah jelas setiap orang, kemudian ada dampaknya jelas, ya kan, kerugian negara, kemudian ada kewenangan juga, kan karena di sistem pemerintahan berbuat atau tidak berbuat, ini kan ada perbuatan melawan hukumnya, ya artinya kemudian kesengajaan dulu juga ada, jadi semuanya pun pasti sudah mencakup di situ Bang ya, karena bagi saya bahwa ketika seorang aparatur negara ya entah itu penegak hukum gitu kan ataupun ASN ataupun pejabat gitu ya ketika mereka melaksanakan kewenangan mereka sebenarnya mereka dilindungi oleh undang-undang untuk tidak melakukan hal tersebut gitu. Cuman pada kenyataannya kan ya kita tahu bahwa banyak raja-raja lokal, banyak yang ambil untung, banyak yang hitung-hitungan. Kayak misalnya ya pilkada misalnya kan mereka tuh udah menghitung kenapa satu daerah ada yang keluar sampai 100 miliar. Karena mereka udah menghitung, mereka balik modal bahkan untung gitu kan. Karena mereka ngitungnya dari mana Bang? Dari APBD, dari kekayaan alam. Jadi udah dihitung semua itu kan. Jadi seperti itu Bang. Nah, memang kasus korupsi itu akan sangat unik Bang. Banyak debatable namun kita justru sekarang saat kita ingin adanya penguatan malah ternyata malah banyak pengurangan. Kayak tadi kan digugat pasal 2 pasal 3. Nanti kalau berkurang lagi apalagi dimiliki oleh bangsa kita ini KPK sudah lemah ya kan, apalagi PP 99 udah enggak ada. Ya kan, jadi remisi, jadi koruptor mau dia ngaku enggak ngaku gitu kan, mau jadi tetap aja dapat remisi, tetap dapat besar-besaran. Jadi memang menurut saya kan sudah tidak ada lagi istimewanya korupsi kalau misalnya masih terjadi seperti ini, seperti itu Bang. Kecuali kalau ternyata undang-undang soal perampasan aset itu diimplementasikan, illicit enrichment ya, dalam konteks illicit enrichment.
bukan hanya perampasan aset dalam konteks eksekusi ya. Betul. Itu saat itu. Kalau itu proses sudah itu ada, nggak perlu sudah Bang. ada, Iya betul. Yang kedua pembatasan uang kartal. Nah, terus benar. efektivitas pengawasan PPATK Ya. terkait dengan kekayaan penyelenggara negara dalam LKPN. Wah, ya, itu betul. dan gratifikasi itu dilakukan. Saya mungkin masih agak oke lah. Ya. Pasal 2 pasal 3 dihilangkan. Ya. Tapi penerapan delik suap dan gratifikasi itu betul-betul diimplementasikan dengan benar. Betul. Itu saya oke. Tapi kalau hari ini itu diimplementasikan saya nggak setuju. Nah, karena betul. dampaknya begitu berbahaya. Betul Bang. Bahkan bisa membuat ruang gelap Ya. yang membuat koruptor nyaman bersembunyi. Betul. Cocok Bang. Itu yang bahaya. Dan poin yang paling ingin saya sampaikan adalah tentunya apa yang kita katakan tadi itu pandangan kita gitu ya. Ya betul Bang. Kita berharap semoga ke depan ada akademisi yang mau mendiskusikan itu dalam suatu kajian yang mendalam ya. Karena nggak mungkin selesai dalam konteks podcast saja. Betul Bang. Tentunya kita berharap dengan dibahas ini kita mendukung upaya pemberantasan korupsi agar lebih progresif dan sungguh-sungguh dan lebih dilakukan secara masif. Terima kasih Yud. Siap Bang. Semoga bermanfaat. Amin. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas.